Jadi nur, jadi akalnya, logikanya logika iman dasarnya, bukan logika pada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kan kita sering kadang-kadang hukum akal standarnya hukum adat, hukum kausalitas itu nggak cocok. Jadi semuanya itu bisa masuk akal karena akal itu merupakan makhluk Allah yang terbesar tak terhingga kebesarannya. Akal bukan otak. Akal itu adalah energi yang dihasilkan dari otak. Seperti listrik. Setrum itu ibaratnya akalnya. Otak itu turbin. Ketika turbin berputar maka lahir arus listrik. Arus listrik nggak ketahuan gejalanya. Dari mana? Lampu terang, itu berarti pertanda ada arus listrik, kan gitu. Ada setrumnya lah. Ya, jadi nggak kelihatan setrum itu. PLN aja yang kerja di listrik bertahun-tahun nggak pernah lihat setrum. Kesetrum sering. Nah jadi iman ini tidak dibagi-bagi, melainkan nur pada hati. Hati dalam artian bukan hati menurut ilmu kedokteran. Kalau dalam ilmu kedokteran kan hati physically, sifatnya kelihatan. Ya. Kemudian nur wal fil aqli, dalam akal, wan nur wal fil ruhi, termasuk cahaya pada ruh. Jadi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ya, kita bisa iman walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasul. Sebab orang di zaman Rasul termasuk pamannya saja Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya kecuali Abu Gosok itu nggak iman, tapi kita bisa iman. Nah, maka perlu sebetulnya ditingkatkan. Adapun ilmu itu supaya imannya tidak salah. Karena kasus saya dulu waktu tawaf di tahun 2005 saya tawaf di Ka'bah. Mimpin orang pajak 60 orang. Jadi ketua regu. Pas tawaf saya baca Allahumma. Saya buat semua orang Arab. Ke belakang ikut. Kan katalan dia. Lah kalau katalan kumah pakai buku. Begitu selesai tawaf ditanya, Ustaz kok ada katanya. Bingung jawabannya kan. Artinya dia iman bahwa itu Ka'bah Baitullah, tapi ilmu nggak ada, ya salah juga. Saya mimpin 60 orang dulu, ya. Jadi dari kantor cabang, dari orang pajak kumpulin semua, saya jadi ketua regu, mimpin tawaf. Karena mereka benar yakin ini perintah Allah tetap tawaf, tapi ilmu nggak ada, ya akhirnya ngaca begitu. Jadi tetap kita mudah-mudahan dengan tambah ilmu tambah iman, walaupun terkadang ilmu bisa menghijab terhadap keimanan. Misalnya saya mohon maaf nih kalau tukang ngomong, kadang-kadang saya suka merenung, yang saya omongkan agama apa emosi saya. Kadang-kadang kan ayat Quran sama saya cuma dikemas sebetulnya ego saya gitu. Itu kadang-kadang yang ditapakur, ya Allah semakin tambah tua semakin sadar, jadi hanya malu. Lama-lama jadi malu. Ini sebetulnya yang saya sampaikan agama apa ego saya gitu. Ya, nah itu kadang-kadang ya. Tapi insya Allah teman-teman semua bisa. Ini pribadi saya. Makanya sekarang suka ada mengurangi. Kenapa? Karena kadang-kadang saru antara emosi kita dengan agama gitu ya. Jadi ada istilah minyak babi cap onta. Nah, kemudian di sini kata Syekh Nawawi, paman angkaro, siapa yang mengingkari ay jahada, yakni mengingkari, dia tidak menerima syai'an minha, bahwa iman itu bukan dari Allah, ya, ay min qaulil imani hidayatullahi ta'ala faqad kafara, maka dia jadi kufur. Jadi kalau kita mengingkari bahwa iman itu bukan hidayah dari Allah, maka itu kufur. Maka boleh jadi orangnya